Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-12 daripada kitab Nailur Raja ini. Syarah Safinatun Najah. Setelah kita masuk ke bab tayammum dan kita menyelesaikan tentang asbabut tayammum ya, dua. Asbabut tayammum ada tiga, kita selesaikan dua, yaitu fakdul ma' wal marad. Kita berhenti di sebab yang ketiga, yaitu al-ihtiyaj ilaihi li atashi hayawanin muhtaram. Li atashi hayawanin muhtaram. Sengaja saya berhenti di dalam bab ini, di dalam poin ini, karena memang rata-rata di dalam kitab-kitab besar poin ini khusus di dalam poin ini kitab-kitab besar itu rujuk di dalam kitab Safinatun Najah, karena untuk tahu ghairu muhtaram itu apa, memang itu ada di dalam kitab-kitab basic. Di dalam kitab Minhaj pun hanya disebutkan al-ihtiyaj ilaihi li atashi hayawanin muhtaram, sudah titik. Nanti ghairu muhtaram apa, khalas ya nih, anta sudah qori kitab, sudah qori kutub. Sebelum sampai Minhaj sudah banyak kitab yang Anda baca dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam mutun al-mukhtasarah daripada kitab-kitab daripada kitab-kitab fikih. Seharusnya ketika sampai Minhaj hal-hal semacam ini sudah Bismillah, sudah wadih di dalam adhanut talabah ya nih. Sebab yang pertama fakdul ma', kemudian marad, dan saya jelaskan apa itu mahdhurut tayammum. Mahdhurut tayammum ini penting sekali ya, hatta di dalam kitab-kitab itu biasanya idza khafa mahdhuron min mahdhurati tayammum. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, dan jangan diremehkan mahdhur tayammum itu, karena kalau Anda tak paham di sini, kitab-kitab setelahnya nanti nak jelaskan sedikit-sedikit susah, karena itu kesempatan untuk belajar kitab yang basic dalam fikih, bitasalsul seperti kitab ini Syarah Safinatun Najah ini, kemudian di Jinan TV ada Muqaddimah Hadromiyah, kemudian ada Yaqutun Nafis. Saya kira itu adalah kesempatan yang sangat berharga sekali untuk bisa ditekuni, karena kalau tak belajar semacam ini, Anda nak ambil ke Hadromut juga susah. Tak semua orang boleh berangkat ke Hadromut. Nak belajar langsung kepada syekh juga susah, adanya busy, syekhnya juga busy. Dan alhamdulillah adanya internet dan Majlis Ta'lim An-Nur ini membuat kita mempunyai kesempatan untuk talaki kitab-kitab yang diperlukan, minimal basic daripada segala umum, yang mana kalau nak lebih daripada ini silahkan ambil kelas-kelas yang berbayar, atau mungkin masuk campus, atau mungkin masuk pondok yang lebih intens pengajiannya daripada majlis-majlis yang seperti ini. Wallahu a'lam. Sebab yang ketiga daripada sebab diperbolehkannya tayammum adalah al-ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaram. Perlu air untuk hausnya hayawan. Apa itu hayawan? Hayawan itu bukan hewan, bukan. Tapi hayawan ini dzu hayatin. Maknanya sesuatu yang mempunyai kehidupan. Seperti di dalam mantik itu didefinisikan manusia itu hayawanun natik. Orang-orang cakap, "Oh, manusia hewan enggak?" Bukan, hayawan itu bukan hewan, akan tetapi sesuatu yang mempunyai hidup, apapun itu. Yakni manusia pun dikatakan hayawan karena dia hidup. Kemudian malaikat juga dikatakan hayawan, jin dikatakan hayawan, bahimah pun juga dikatakan hayawan. Loh, apakah Allah juga dikatakan hayawan? Wallah, dengan makna sesuatu yang mempunyai hayah secara makna boleh, akan tetapi memberi nama kepada Allah itu tidak bisa tidak bisa seperti itu, karena untuk memberi nama kepada Allah itu ada SOP-nya sendiri, karena
Jumhurul Asy'ariyah mengatakan bahwasanya asmaullah tauqifiyah. Makna tauqifiyah itu tidak boleh kita beri nama kepada Allah kecuali ada tauqif daripada kitab ataupun sunnah. Walaupun ada beberapa arok yang di dalam ahli sunnah, contohnya Ra'yul Baqillani mengatakan diperbolehkan memberi nama kepada Allah walaupun tidak ada kitab, tidak ada nas dari kitab wa sunnah. Yang penting apa namanya, tidak yuhim naqson. Tidak yuhim naqson maknanya nama itu tidak mengisyaratkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapatnya Imam Ghazali ada tafsil ya di dalam fil asma tauqifi wa fis sifat taufiqi. Ala kullin masalah-masalah ini dibahas di dalam ilmu kalam. Yang penting memberi nama kepada Allah Subhanahu wa taala itu jumhur ahli sunnah wa huwa ra'yul asy'ari yani tauqifi wa huwa ma warada fi Juhratut Tauhid wa ikhtira'an nasmahu tauqifiyah wallahu a'lam. Maknanya di antara sebab yang memperbolehkan kita untuk bertayamum adalah kita memerlukan air untuk diberikan kepada makhluk hidup yang muhtaram. Untuk apa itu? Untuk minum, untuk haus. Sekiranya kalau air itu kita gunakan untuk wudhu dan kita tidak berikan kepada makhluk hidup itu, makhluk hidup ini akan mati, sedangkan dia itu muhtaram. Dia itu apa? Dia itu muhtaram. Apa makna muhtaram? Maknanya tidak boleh untuk dibunuh. Terus bagaimana tolak ukur dia itu muhtaram atau tidak muhtaram? Hampir semua. Maknanya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini muhtaram, terhormat. Maknanya tidak boleh untuk apa namanya, dibunuh. Karena itu kan al-muhtaram huwallazi yahrumu qatluh. Muhtaram itu adalah yang haram untuk dibunuh. Tidak boleh untuk dibunuh. Itu namanya muhtaram. Semua makhluk yang ada di dalam dunia ini muhtaram, kecuali 6 saja. 6 ini tidak muhtaram. Maknanya kalau Anda bersamaan dengan 6 orang yang akan disebutkan ini, Anda mempunyai 2 pilihan. Contohnya, air ini saya gunakan untuk wudhu dan saya biarkan ghairu muhtaram ini mati, atau saya tayamum dan saya berikan air ini kepada ghairu muhtaram ini. Contohnya, Anda bersama tarikus shalah atau zanil muhsan. Secara fikih mu'tamad, Anda diwajibkan untuk berwudu dan membiarkan orang-orang 6 ini untuk bukan hanya orang 6 ini ya, makhluk 6 makhluk hidup ini untuk mati, untuk mati. Kenapa? Karena karena nyawanya tidak mempunyai harga di depan syariat. Macam mana syariat ini kejam? Bukannya kejam ya nih. Anda kalau fikir daripada kacamata syariah ya, daripada kacamata syariah. Di setiap sistem, di setiap nizam itu ada semacam dosa yang paling besar di dalam setiap nizam. Di dalam nizam kerajaan, semua kerajaan ya nih. Di dalam semua nizam, tidak hanya kerajaan, di dalam nizam komunitas ada semacam dosa besar. Di dalam nizam kerajaan, di dalam nizam negara, di dalam nizam mungkin korporat itu ada dosa-dosa besar. Kalau kita nak contoh, di dalam negara itu dosa yang besar itu macam membocorkan rahasia-rahasia negara. Jadi istilahnya ada rahasia negara yang sangat berbahaya dibocorkan atau diberitahu kepada pihak-pihak musuh. Itu adalah dosa yang paling besar, kejahatan, crime yang paling besar dilakukan oleh seseorang terhadap negaranya. Di dalam Islam pun ada semacam itu. Lah, dosa-dosa yang disebutkan di dalam sini itu adalah termasuk dosa yang paling besar, yang bertentangan dengan manusia itu diciptakan oleh Allah dan disuplai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dosa-dosa ini dilakukan, maknanya dia sudah menciderai untuk apa dia diciptakan. Karena itu dosa-dosa ini membuat dia tak terhormat lagi dan Allah tak nak tengok dia sampai dia itu bertobat. Baru dia mempunyai harga terhadap hidupnya lagi dan syariat memberinya sebuah iktiraf dan iktibar tentang kewujudannya di dalam dunia ini. Khatir jiddan ya nih, khatir jiddan. Dan wahakada nandur di dalam banyak sekali, kita nandur di dalam banyak sekali umur ya, dalam banyak sekali umur. Jayyid jiddan. Wal ihtiyaj ilaihi li atau si hayawanin muhtaram. Tengok as-salits anna al-ma'na anna thalisa min asbabi tayammum al-ihtiyaj ilal ma'i li atau si hayawanin yahrum qatluhu.
Dibilang yang ketiga adalah daripada sebab tayamum, Anda ini memerlukan air untuk minum makhluk hidup yang tidak boleh untuk dibunuh. Macam mana itu bi'an? Di dalam fikih kalau ada kata-kata bi'an itu maknanya taswirul masalah. Taswirul apa namanya? Maknanya bi'an ini adalah penjelasan atau deskripsi daripada masalah sebelumnya apa. Gambarannya macam mana? Berbeza dengan ka'an. Ka'an itu adalah salah satu daripada misdak atau afrod daripada masalah sebelumnya. Apa bezanya? Beza. Sangat-sangat beza sekali. Orang yang belajar mantik akan paham ini. Dibilang kata-kata bi'an untuk mafhum, kata-kata ka'an untuk juz'iyat. Macam mana itu? Wallah, ada kena murojaah mantik yang ada di dalam Jinan TV baru Anda boleh paham hal-hal semacam ini. Ya memang macam mana Habib, kita nih belajar fikih tak belajar mantik tak? Ilmu agama itu saling berkaitan satu sama lain. Karena itu terutama ilmu mantik. Ilmu mantik itu memang dia itu basic daripada segala ilmu. Dan sebab itulah Imam Ghazali itu meletakkan mabahis mantikiyah di awal kitab-kitabnya beliau, terutama di dalam kitabnya Mustasfa, dan beliau mengatakan man la ma'rifata lahu bi ilmil mantik fala thiqata lahu bi ulumihi aslan. Kenapa ya? Karena hal-hal semacam ini dia tidak akan faham perbezaan ka'an wa bi'an. Kenapa? Dan walaupun dijelaskan di dalam kitab-kitab mustalahul fiqhiyat, akan tetapi tanpa diroyah pada ilmu mantik, hal-hal semacam ini akan sedikit susah untuk difahami, kecuali memang orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi an yakhafa alaihi minal atashi maradun aw ghairuhu mimma sabaq. Sekiranya kalau semuanya tidak diberi minum, tidak diberi air, maka hayawan muhtaram ini akan takut untuk mati atau sakit, dan terjadi padanya itu salah satu daripada mahdurati tayammum. Sawaun, yang makhluk hidup itu manusia atau bukan manusia, miliknya atau bukan miliknya, takut sekarang atau takut nanti, walaupun air itu ada atau tak ada. Maknanya kalau saya beri air ini, kemungkinan nanti ada lagi atau tidak ada lagi, sama hukumnya, sama hukumnya. Jadi maknanya wa indonna wujudal ma'i fihi, maknanya adalah mungkin ada gantinya, yakni maknanya kalau saya beri air ini sekarang kepada dia, potensi nanti saya akan dapat air lagi, atau tidak ada potensi, tetap Anda kena pakai kalau seumpamanya Anda pakai air itu, akan terjadi mahduratu tayammum kepada hayawan muhtaram ini. Dibilang dan hukumnya sama seperti Anda itu perlu untuk hausnya hayawan muhtaram. Kalau Anda perlu air untuk Anda jual, Anda ada air, cuma Anda perlu untuk Anda jual. Kenapa Anda jual? Saya perlu harganya, Habib. Saya perlu uang ini. Kalau saya guna wudhu, saya tak dapat uang. Libaihi, untuk apa? Litokmihi, yakni saya kena makan, Habib. Yakni air ini memang saya kerja saya memang jual air. Kalau air ini tidak saya jual, nanti saya tidak bisa makan. Aulidainin, untuk bayar hutang, Habib, harga air tuh. Auli ghusli najasah, yakni air ini saya perlukan untuk membasuh najis. Walau tatahhara bihi ma'al ihtiyaj ilaihi li syai'in mimma dzukir sahhatuhu wa atam. Dibilang kalau seumpamanya ada hayawan muhtaram tapi tetap dia tak beri orang itu, dia tetap wudu, apakah wudunya sah? Wudunya sah, akan tetapi atamma ini wallahu a'lam, mungkin ya, kalau mungkin ada yang punya nuskhoh selain ini, mungkin bukan atamma tapi athima. Jadi titiknya kurang satu, jadi bukan hamzah takmim, athima, yakni maknanya kalau dia pakai air akan ada hayawan muhtaram mati, tapi dia tetap pakai air, apakah wudunya sah? Cuma dia berdosa. Cuma dia berdosa. Terus oke, Habib, saya tahu itu, yakni maknanya kalau ada hayawan muhtaram, saya tidak diperkenankan untuk wudu, tapi saya kena tayamum, dan air itu kena saya berikan kepada hayawan muhtaram ini untuk menyelamatkan nyawanya. Atau untuk kalau saya perlu harganya air itu, saya kena jual untuk makan saya, untuk saya bayar hutang, dan saya diperkenankan untuk tayamum. Jayid, sekarang saya tak tahu, Habib, apa muhtaram dan apa ghairu muhtaram, dobitnya apa? Ketahuilah bahwasanya semua yang ada di dunia ini semuanya adalah hayawan muhtaram kecuali 6. Kecuali 6. Ghairul muhtarami sittah. Yang pertama adalah tarikus shalah. Yang pertama apa? Tarikus
tarikus sholah. Tarikus sholah itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Makna meninggalkan sholat, dia sudah divonis, dia itu meninggalkan sholat. Dan ini susah dikit ya, nanti akan ada di sini nanti haddu tarikis sholat. Bagaimana orang itu dianggap dia itu meninggalkan sholat. Dan ini syadid ya, nih, sampai dikatakan sholat, tak nak, suf kalau engkau tidak sholat, saya akan bunuh. Tetap degil, lebih baik dia mati daripada sholat. Lah, orang-orang semacam ini memang dia, kalau menurut Islam ya, menurut Islam memang berhak untuk mati. Habib, maknanya gitu, boleh bunuh kan? Tak macam itu. Yang boleh untuk membunuh, yang boleh untuk melakukan semua hudud ini bukan orang-orang sipil semacam kita, bukan. Akan tetapi itu hanya kerajaan, hanya pemerintah yang resmi yang boleh buat semacam ini. Adapun yang tak resmi tak boleh. Kalau ada pemerintah orang yang tak resmi buat hudud ini, pemerintah boleh tangkap dan boleh hukum dia ya, nih seperti hukum yang berlaku di negaranya masing-masing macam mana. Jaya jidan. Karena itu kan tengok tarikus sholah ba'da amril imam, yakni dia tetap meninggalkan sholat setelah diperintah oleh imam atau presiden atau raja cakap engkau kena sholat, tak nak, alamak sholat je, kalau engkau tak sholat engkau akan aku penggal, betul aku mati, alamak. Ini dahsyat sangat ini, orang semacam ini dahsyat. Wa huwa man akharaha an jami'i awqatiha kasalan wa tahawun. Dibilang tarikus sholah adalah orang yang mengakhirkan sholat dari semua waktunya itu kasalan. Ini pentingnya, kasalan, karena dia malas, au tahawunan, meremehkan. Beza antara mungkirus sholah, beza. Tarikus sholah itu dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib tapi dia malas, atau dia anggap remeh itu sholat. Berbeza orang yang sudah mengingkari sholat. Apa bezanya Habib? Beza. Orang yang mengingkari sholat murtad. Orang yang meninggalkan sholat karena malas muslim tapi berdosa. Bezanya apa? Yo, beza. Satunya muslim, satunya murtad. Satunya kekal di neraka, satunya tak kekal di neraka. Itu beza yang sangat besar sekali itu. Beza yang sangat besar kan. Wa sayati hukmu tarikus shalah sayati. Yang kedua adalah zanil muhsan. Apa itu zanil muhsan? Zanil muhsan adalah orang yang berzina tapi dia sudah pernah berjima. Kadang-kala kan ada kan orang itu macam mana ya, saya tengok ya. Ada orang itu berzina karena dia memang belum pernah untuk berjima secara normal. Jadi mungkin umurnya masih 15 tahun, 18 tahun, belum punya istri, dengan banyaknya internet, mudahnya tengok film-film yang tak oke, akhirnya dia itu terkena berzina. Dia berzina, tapi berzinanya dia itu dalam keadaan dia belum pernah menikah. Itu namanya zani ghairul muhsan. Zani apa? Ghairul muhsan. Adapun zanil muhsan ini adalah orang yang berzina tapi dia sudah pernah menikah, atau dia dalam keadaan menikah. Karena itu dia itu muhsan. Makna muhsan, dia itu sudah pernah merasakan berjima. Seharusnya apa ya? Orang kalau sudah menikah, dia akan cakap jima itu macam-macam itu saja sebenarnya. Dia bukan perkara yang dahsyat sangat. Orang yang belum pernah menikah akan apa ya? Imajinasi dia tentang jima itu dahsyat. Tapi orang yang sudah 10 tahun menikah, 5 tahun menikah biasa aja. Lah, ketika Anda sudah mempunyai istri, sudah pernah berjima, kemudian Anda masih berzina, lah itu namanya Anda kurang ajar. Itu namanya apa? Anda kurang ajar. Nah, kalau kurang ajar itu hadnya beza. Hadnya Anda dirajam sampai mati. Jayid jiddan. Di sini ada definisinya, wa huwa al-balik akil al-hur alladhi ghayyabaha syafatahu au qadraha in kana faqiduha hala bulughihi wa aqlihi wa hurriyatihi bi qubulin fi nikahin sahih summa zana. Ya, ini definisinya ma'ruf ya. Ini tapi definisi yang paling best itu adalah definisi yang disebutkan oleh beliau sendiri, Sayyid Ahmad bin Umar Asy'ari, di dalam kitabnya Yaqutun Nafis. Itu best sangat. Insyaallah nanti kalau ada waktu bila-bila akan saya upload Yaqutun Nafis di babul munakahat dan babul jinayat insyaallah.
Yang ketiga adalah al-murtad. Maknanya di antara kan yang ghairul muhtaram kan sita. Yang pertama adalah tarikus shalah, yang kedua adalah zanil muhsan, yang ketiga adalah apa namanya? Murtad. Murtad ini adalah seseorang yang keluar daripada Islam. So, kafir asli itu muhtaram di dalam beberapa kisnya ya. Selain dia itu kafir harbi, tapi kafir harbi biasa. Maksudnya kafir selama dia tidak harbi, dia itu dianggap muhtaram oleh syariat. Murtad ini tak. Kenapa? Karena riddah ini dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar di dalam agama bukan kafir, bukan kufur, tapi riddah. Karena itu kan guru-guru saya itu selalu mengatakan bahwasanya riddah min akbah anwa'il kufur. Murtad itu di antara macam kufur yang paling teruk. Kenapa? Karena kalau orang-orang kafir itu dia tidak masuk Islam karena dia belum tahu Islam, dia belum tahu agama, dia belum tahu cahaya Islam. Akan tetapi murtad, dia sudah pernah masuk Islam, tapi dia tinggalkan Islam. Maknanya dia sudah pernah tahu cahaya iman, tapi dia tinggalkan cahaya tersebut. Dia lebih milih kegelapan. Orang-orang semacam ini dianggap oleh syariat melakukan pengkhianatan yang paling besar terhadap terhadap Islam, dan hukumnya riddah itu tuktal. Tuktal maknanya dia akan dibunuh dan semua hartanya itu nanti akan menjadi fai'un lil muslimin. Ada perbezaan antara fai' wal ghanimah ya. Apa perbezaannya? Bagaimana cara dapatnya membuatnya berbeza, terus bagaimana cara pembagiannya juga membuat dia itu berbeza kan. Dan hartanya orang-orang murtad itu selama dia tidak bertaubat, maka hartanya itu akan menjadi fai' untuk orang-orang untuk orang-orang muslim. Mungkin di dalam kitab-kitab yang lain. So tengok terus tolak ukur murtad itu macam mana? Tolak ukur murtad itu adalah biasanya dia itu ingkar maklum minadin bidarurah. Itu namanya murtad ya nih. Dia mengingkari sesuatu yang diketahui dalam agama itu secara darurat, secara darurah maknanya yang pasti semua orang Islam mengetahuinya. Contohnya sholat 5 waktu, khomer itu haram, zina itu haram. Orang-orang yang mengetahui itu kemudian dia mengingkarinya, itu namanya dia itu murtad. Kenapa? Karena yang namanya Islam, Anda itu, saya masuk Islam, kenapa? Maknanya Anda itu setuju melakukan beberapa perkara dan menghindari beberapa perkara. Itu bukan hanya Anda lafaz saja kan, tapi Islam ini semacam lifestyle Anda. Bukan hanya agama Anda yakini, tidak kan, tapi itu berpengaruh terhadap perbuatan Anda. Ada perbuatan yang harus Anda lakukan dan perbuatan yang tidak boleh Anda lakukan. Di dalam daurah saya Al-Khulasah atau di dalam Al-Lumah saya jelaskan bahwasanya yang namanya hukum yang ada di dalam Islam itu dia itu mempunyai tugas untuk mengatur atau mengekang keinginan manusia. Karena keinginan manusia ini tidak boleh untuk dibiarkan begitu saja, tidak kan, tapi harus dikekang di dalam beberapa aspek. Kenapa? Kalau tidak dikekang, keinginannya dia ini akan membawa dia sendiri kepada kehancuran. Karena itu akan dikekang. Kekangannya itu mungkin di dalam wajib, haram, sunnah ataupun makruh, berbeza-beza, terpulang kepada tingkat manfaat dan dorornya. Wallahu a'lam. So tengok definisi murtad. Al-thalis al-murtad wa huwa kullu syakhsin yasihhu talaquhu. Dibilang makna yasihhu talaquhu itu apa itu? Sufbian. Yasihhu talaquhu. Apa mafhumnya orang yang sah talaknya? Kata-kata bi'an menunjukkan ini adalah mafhum, makna, definisi. Bukan contoh. Bukan contoh. Kalau contoh itu misdak minal masodik, tapi bi'an makna. Apa maknanya dia itu sah talaknya? Bi'an kana mukallafan mukhtaron. Dibilang dia itu mukallaf dan dia itu apa? Mukhtar. Makna mukhtar dia tidak terpaksa. Dia itu memutus Islam dengan niyati kufrin. Dengan niat apa? Dengan niyati kufrin. Au qaulihi au fi'lihi. Dengan niat, yakni saya nanti nak kufur. Niat je. Tak payah nanti, sekarang Anda sudah sekarang Anda sudah kufur. Au qaulihi. Ada beberapa lafaz itu memang dijadikan oleh syariat tanda dia itu kufur. Contohnya dia mencaci Nabi.
Bahkan sebagian ulama itu mencaci Nabi tak boleh tobat. Tak boleh tak boleh tobat. Beberapa madzhab, wallahu alam, saya kira madzhab Malikiyah ya, yang mengatakan dahsyat memang. Yakni mereka punya dalil caci maki Allah tobat boleh, tapi caci maki Nabi tak boleh tobat. Lahu adillah ala dzalik yani. Au fi'li. Ada beberapa perbuatan yang memang oleh syariat dijadikan tanda. Kalau Anda buat ini, Anda kafir. Contohnya Anda sujud ke berhala. Anda datang ke Batu Cave, Muslim datang ke Batu Cave, sujud kepada patung yang besar. Saya tanya itu namanya apa? Murugen Habib. Murugen. Anda sujud ke Murugen, itu Anda sudah dikatakan Anda itu kafir. Anda lempar Al-Quran, Anda najiskan Al-Quran. Hal-hal semacam itu dijadikan oleh Allah tanda bahwasanya Anda itu kafir. Minimum secara zahir ya, minimum secara zahir. Batinnya nanti bainak wa bainak, karena beberapa orang ada sujud mungkin karena terpaksa. Wa tajibu istitabatuhu, yakni kalau dia itu murtad wajib untuk diminta taubat. Kenapa? Kalau Anda mati dalam keadaan murtad seperti ini, Anda akan masuk neraka selamanya. Anda ini tak paham makna selamanya. Anda sakit di hospital 1 minggu aja pening. Kalau Anda tak bertaubat, tak masuk Islam lagi, Anda bisa masuk neraka selamanya. Itu bahaya itu. Fa in taba birruju' ilal Islam turika wa illa fa hukmuhu hukmul musyrikin. Kalau dia itu bertobat, dia masuk Islam balik, turika, ya sudah, memang Anda sudah menjadi Islam lagi. Semua hak Anda sebagai seorang muslim akan dipulihkan oleh syariat. Tapi kalau Anda tidak mau bertaubat, maka hukum Anda di dalam muamalah duniawiyah, Anda seperti musyrik. Yang ada pada orang kafir, ada pada Anda. Bahkan secara akhirat, hukuman Anda lebih dahsyat daripada orang kafir biasa. Yang keempat adalah kafir al-harbi. Ghairu muhtaram, yang keempat adalah al-kafirul harbi. Apa itu kafirul harbi? Kafir harbi adalah orang kafir yang tidak mempunyai perjanjian dengan orang Islam. Nanti di dalam Minhajut Thalibin, saya tak tahu di Yaqut ada apa tak. Saya kira tak ada. Cuma biasanya saya jelaskan secara global. Karena bab ini ada ya, nih babu dhimmah, babul aman. Jadi kafir secara detail itu ada 3. Satunya kafirul harbi, kafir mu'amman, dan kafir dhimmi. Ada 3 ya. Apa itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi itu adalah kafir yang dia itu ada akad dengan kerajaan Islam. Kerajaan Islam, contohnya dulu ada khilafah Utsmaniyah. Biasanya yang buat dhimmah ini tidak diperbolehkan kecuali raja atau yang diutus oleh raja, mungkin macam menteri lah atau siapa. Orang-orang yang khas saja, dia tidak boleh perorangan. Dia tidak boleh dia tidak boleh perorangan. Contohnya khilafah Utsmaniyah dulu akad zimmah dengan Hungaria, dengan Hungaria. Lah, kafir yang ada di Hungaria itu wajib untuk membayar jumlah tertentu kepada khilafah Utsmaniyah, mungkin 1 dinar atau 2 dinar setiap tahun per orang dengan syarat tertentu. Kalau dia akad itu terjadi, itu namanya itu namanya akad dhimmah. Ketika itu maka kita tidak khilafah Utsmaniyah tidak diperbolehkan untuk mengganggu kafir yang ada di dalam Hungaria. Itu namanya ahlud dhimmah. Dia mempunyai kehormatan sama dengan kehormatannya orang-orang muslim di bawah perlindungan kerajaan Utsmani. Terus apa itu Habib kafir mu'amman? Kafir mu'amman adalah kafir yang diberi aman, dijamin. Ini bisa perorangan. Contohnya saya menjamin 1 orang namanya Samuel, contohnya Yahudi. Samuel itu biasanya punya nama-nama Yahudi. Samuel ini untuk masuk kerajaan Islam, saya jamin. Tidak ada yang boleh untuk sentuh anta. Sentuh anta, sentuh saya. Selama Anda masuk di dalam kerajaan Islam ini. Itu namanya apa? Aman. Atau lebih dikenal dengan nama jiwar ya, ini apa namanya, idza stajaraka ahadun, istajar maknanya tolabal aman. Lah, kafir yang tidak mempunyai akdul dhimmah atau akdul aman dengan orang muslim atau kerajaan Islam, itu namanya kafirul harbi. Lah, kafir harbi ini
dia itu dikatakan dia itu dikatakan ghairu muhtaram. Ini pendapatnya Mu'tamad inda Syafi'iyah. Kok macam itu Habib, sudah saya jelaskan di awal-awal kenapa dosa-dosa ini menjadikan orang itu ghairu muhtaram. Walaupun ada beberapa pendapat, kata asilah pendapatnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, mungkin boleh dicek di Bughyatul Mustarsyidin, dikatakan bahwasanya better engkau beri je, yakni mungkin kalau engkau tak beri air dan membiarkan orang itu mati, tapi hanya dia selamat, dia akan semakin benci kepada Islam. Tapi kalau Anda beri air, mungkin hatinya akan hatinya akan luluh. Wallah, itu pendapatnya Imam Haddad. Tapi fuqaha pasti juga mempunyai alasan kenapa hal-hal semacam ini diwajibkan atau diberi hukum yang seperti ini kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa seperti ini. Wallahu a'lam. Ada lagi satu kafir namanya kafir mu'ahad. Mu'ahad itu yang punya perjanjian dengan kerajaan Islam. Mungkin kalau dhimmi itu biasanya lebih lemah. Kalau mu'ahad itu kafirnya sama-sama kuat dengan Khilafah Utsmaniyah. Kalau dulu contohnya di Khilafah Utsmaniyah itu kerajaan Tsar Rusia dulu, mungkin sama-sama kuatnya. Akhirnya perjanjian tak saling serang, itu namanya ahad. Kalau mu'aman tadi itu ada semacam bisa dibuat secara personal. Nah, selain tiga ini namanya apa? Kafir harbi. Yang kelima daripada ghairu muhtaram adalah al-kalbul akur. Kalbul akur ini anjing gila. Atau itu loh, anjing yang kalau dia menggigit ada virus rabies. Saya tak tahu di Malaysia cakapnya apa. Cuma di Indonesia itu ada beberapa anjing. Itu kalau menggigit, Anda boleh terkena rabies. Atau anjing gila. Lah, itu memang kena dibunuh. Karena kenapa? Dia tidak bermanfaat. Dan dia itu bahkan membuat bahaya. Kalau malam boleh menggonggong keras sangat. Dan menakutkan memang, namanya juga anjing gila ya nih. So, tengok al-khamis al-kalbul akur wa in kana fihi nafun bi khilafi ma fihi nafun wa laysa bi akur fayahrumu qatluh. Dibilang kalau dia itu anjing gila walaupun bermanfaat tetap boleh untuk dibunuh. Berbeza anjing yang ada gunanya dan dia tidak gila macam majority anjing ya. Ada beberapa anjing mungkin berguna untuk dadah. Ada kan anjing untuk pelacak dadah. Itu berguna, tidak boleh untuk dibunuh. Ada anjing banyak anjing-anjing yang untuk lomba mungkin apa. Saya tengok ada lomba balap anjing pula, lama saya bilang. Amma ma la naf'a fihi wala darara faqala Syekhul Islam, ya. Ini kalau anjing itu tidak gila dan bermanfaat tidak boleh dibunuh. Jayid. Kalau anjing tidak gila tapi tak ada gunanya dan tidak ada bahayanya, apakah boleh dibunuh? Dibilang faqala Syekhul Islam ghairu muhtaram. Syekhul Islam, siapa tuh Syekhul Islam? Kalau dikatakan Syekhul Islam maknanya adalah Zakaria Al-Ansori. Bukan Ibn Taimiyah. Paham ya? Bukan Ibn Taimiyah, karena Ibn Taimiyah bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan yang namanya Syekhul Islam harus dia itu mengetahui segala ilmu Islam. Karena itu Syekhul Islam. Siapa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Hada muttafaq ala jalalati Syekhul Qul, karena Ibn Hajar, Romli wal Khatib semuanya berguru dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Sahibul Fathul Wahhab ma'ruf yani. Innahu ghairu muhtaram fayajuzu qatluhu, katanya Syekhul Islam. Anjing itu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat ghairu muhtaram dan boleh untuk dibunuh. Adapun Imam Romli mengatakan tidak boleh untuk dibunuh, itu muhtaram. Yang keenam daripada hayawan ghairu muhtaram adalah khinzir dengan segala macamnya, walaupun tidak akur. Cukup dia itu khinzir, dia ghairu muhtaram dan boleh untuk dibunuh. Ya Habib, kalau memang khinzir itu boleh untuk dibunuh, kenapa Allah cipta Habib? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. yakni Allah ciptakan khinzir, ciptakan babi untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Allah cakap, aku ciptakan ini, tapi aku cakap, jangan Anda makan ini, jangan Anda makan ini. Kita tengok apakah ada yang makan tidak. Kalau ada yang makan, dosa masuk neraka. Tak ada yang makan, kalau ada khinzir Anda tak makan, Anda mendapat pahala. Itu aja ya nih. Tapi apakah
Allah kena menciptakan sesuatu. Allah tidak boleh menciptakan sesuatu yang tak Allah halalkan. Tak. Yakni Allah akan menciptakan apapun yang Allah inginkan. Nanti setelah itu Allah akan menghukumi ini boleh atau tak boleh, karena baik dan buruk itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah boleh menciptakan perkara yang tak oke dengan makna kalau Anda lakukan ini Anda masuk neraka, dan Allah boleh menciptakan perkara yang baik dengan makna kalau Anda lakukan Anda boleh masuk surga. Wallahu alam. Itu adalah penjelasan atau sikit muqaddimah di dalam masalah tahsin wa takbih aqliyan, yang mana itu adalah masalah ma'rufah wa masyurah di dalam ilmu kalam, atau bahkan dijadikan muqaddimah untuk ilmu usul fikih. Wallahu alam. Dengan ini selesai sudah sebab ketiga daripada asbabut tayammum. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu syurutut tayammum. Syurutut tayammum. Faslun syurutut tayammum asyratun. Fasal di dalam syarat-syarat tayammum, dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar Asy'atiri, dibilang ini bukan hanya syarat, tapi ada sebagian rukun juga. Karena itu syarat di sini maknanya bukan syarat, tapi mala budda minhu. Maknanya yang wajib dilakukan. Yang wajib dilakukan lebih umum daripada syarat ataupun rukun. Tapi kalau syarat itu kan yang tidak masuk di dalam hakikat sesuatu, akan tetapi wajib dilakukan sebelumnya. Tapi kalau rukun yang masuk dalam hakikat sesuatu dan wajib dilakukan. Karena di sini yang 10 ini bukan hanya syarat tapi ada di dalam rukun, karena itu syarat di sini maknanya bukan syarat kama huwa ma'ruf, akan tetapi syarat di sini maknanya sesuatu yang lebih umum, yaitu apa? Mala budda min fi'lih au mala budda minhu. Ada 10 daripada syarat tayammum. Yang pertama adalah an yakuna biturabin. Syarat yang pertama adalah kalau orang itu bertayamum, wajib bertayamum itu menggunakan debu. Dan sudah saya katakan ya, yang namanya debu itu adalah yang kalau Anda buat macam ini akan ada yang berterbangan itu. Dia bukan pasir. Pasir tidak sah dijadikan tayamum kecuali ada debunya, So, tengok annal awal min syuruti tayammum kaunuhu biturabin ala ayyi launin kan, yakni yang penting itu debu, warnanya apapun. Walau muhraqan baqiyasmuh, walaupun debu itu terbakar, selama masih dikatakan dia itu debu, bukan abu, tapi bukan abu bukan debu. Au makhluton binahwi khallin jafin wa in taghayyara ta'muh. Yani yang penting masih di dalam kategori masih di dalam kategori debu. Maka itu diperbolehkan untuk dibuat tayamum. Dibilang hatta mayudawabi, di dalam minhaj dikatakan walaupun debu itu debu yang diperbolehkan atau yang digunakan untuk berobat. Dikatakan saya pun pernah, adakah debu yang digunakan untuk berobat? Ada katanya debu Armeni. Debu Armeni. Saya tak tahu debu Armeni itu debu macam apa ya nih. Saya tengok di syuruhat, debu yang digunakan untuk berobat namanya debu Armeni. Apa itu debu Armeni? Saya tak paham. Tapi kalau memang ada debu yang bisa digunakan untuk berobat, itu pun juga bisa digunakan untuk bertayamum. Kenapa? Karena masih di dalam tolak ukur dia itu debu. Jadi tidak. An yakunat turabu tahiran, dan seyogianya wajib mesti turab itu suci. Maknanya turab yang digunakan untuk tayamum itu adalah turab yang suci, bukan turab yang najis atau turab yang mutanajis. Apa Habib? Turab yang najis itu macam apa? Dibilang turab yang dia itu bercampur dengan sodidul mauta. Jadi orang kalau dipendam, kalau ditanam, itu kan dia akan berubah menjadi tanah kan. Lah, tanah yang berasal daripada orang itu kan semuanya najis, karena orang ini najis. Manusia itu kalau sudah mati, dalam-dalamnya ini najis semua, ada darah, ada ini, ada nanah, semuanya itu akan menjadi najis. Lah, ketika nanti orang itu dipendam, kemudian digali lagi, dipendam orang lain, lah Anda guna debu yang ada di pemakaman itu tak sah. Kenapa? Karena debu itu bukan debu yang suci, tapi debu yang najis. Dibilang qaunut turab al mutayammam bihi tahiran fala yasihu bi turabi makbaratin nubishat likhtilatihi bi ajza'il mayyit. Bilang dan tidak sah untuk digunakan
bertayamum itu debu dari kuburan yang digali lagi, kuburan yang dibongkar lagi. Karena apa ya? Anda kalau tahu di Hadramut, di Tarim itu ada namanya Maqbarah Zambal. Lah Zambal itu satu tempat kuburan, satu kuburan itu mungkin untuk 5 orang, untuk 6 orang. Kenapa? Karena orang sudah sudah ditanam. Setelah ditanam mungkin setelah 40 tahun, kalau di Zambal tak silap 40 tahun apa 60 tahun. 60 tahun tak silap. Di sampingnya itu Maqbarah Furaid itu 60 tahun. 40 tahun karena lebih panas dah. Setelah 40 tahun nanti akan ditempati oleh orang lain. Jadi mungkin satu kuburan itu 5 atau 6 orang. Apakah ada masalah? Tiada masalah selama sudah selama sudah hancur semua tulang belulangnya lah. Ketika dia itu digali lagi, kan maknanya yang di bawah akan menjadi ke atas. Nah, debu-debu itu akan bercampur dengan tanah-tanah yang sudah menjadi mutanajis atau menjadi najis, atau tanah itu asalnya daripada bagian-bagian tubuh manusia. Karena itu adalah tanah yang najis dan tidak diperbolehkan untuk digunakan menjadi tayamum. Begitu pula tanah yang suci tapi dia itu mutanajis. Macam mana? Ada debu, kemudian ada anjing atau kucing kencing di situ. Akhirnya tanah itu menjadi apa? Atau debu itu menjadi debu yang mutanajis. Maknanya kata-kata an yakuna turabu tahiran itu untuk mengeluarkan debu yang najis atau yang mutanajis. Yang ketiga adalah an la yakuna mustakmalan. Debunya itu bukan debu yang mustakmal. Mustakmal itu macam mana? Mustakmal setelah digunakan di dalam tayamum, di dalam hadas atau di dalam najas. Apa definisinya? Definisinya minhaj ma alal udwi au ma tanathara minhu. Dibilang yang namanya mustakmal adalah debu yang setelah tayamum masih tersisa, masih menempel di anggota tayamum. Contohnya saya bertayamum, kemudian Ustaz Zaman ambil lagi dan dipakai debu yang ada di tangan saya, diambil, dipakai tayamum oleh Ustaz Zaman. Itu turab yang mustakmal atau yang tanathara minhu, atau yang ketika saya bertayamum kan ada yang sikit-sikit yang jatuh, itu pun juga dikatakan apa? Mustakmal. Begitu pula debu yang mustakmal adalah debu yang digunakan untuk mensucikan najis mughalladah. Sisa debu itu dikatakan debu apa? Debu yang mustakmal. Apakah debu yang mustakmal ya Habib boleh disucikan balik? Betul, cari debu yang lain ya. Betul, cari debu yang lain. Kalau mustakmal fi izalatin najasa al-mughalladah, dibilang mustakmal yang digunakan, debu yang digunakan untuk mensucikan najasah mughalladah juga dikatakan debu yang mustakmal. Yang nomor 4, an la yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Dibilang debunya itu tidak tercampur dengan dakik, dengan tepung wa nahwu, dan semacam tepung. Mungkin tercampur dengan gula kah atau apa kah. Jadi debu kan lembut, tepung kan lembut. Jadi debunya itu tidak tercampur dengan tepung. Kalau debu tercampur dengan tepung, tayamumnya tidak akan sah. Kenapa? Karena ada mu'tamad Syafi'i. Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan ketika Allah itu mengatakan fatayammamu sha'idan thayyiban, yakni ketika kamu tidak ada air, maka bertayamumlah dengan sha'id. Apa itu sha'id? Syafi'iyah mengatakan bahwasanya sha'id ini adalah debu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ju'ilat umatku itu diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umatku. Di antaranya apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuro. Bukan tuhur, bukan bidomit tok, tapi bifathit tok. Apa? Wa turbatuha tahura ini apa? Maknanya debunya ini suci dan mensucikan. Tohur, suci dan mensucikan. Bukan tohir, bukan suci, tapi tohur. Nah, dari sini para ulama mentafsirkan bahwasanya so'id yang ada di dalam ayat adalah debu. Dijelaskan daripada sunnah yang itu adalah debu yang menjadi khususnya umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, selama dia itu debu, khas untuk debu, maknanya selain debu walaupun juga halus tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Maknanya
tepung yang mirip-mirip debu, selama dia bukan debu dan tercampur dengan debu, maka tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Tepung yang khas khusus, maksudnya tepung yang pure, atau tepung yang tercampur dengan debu, atau debu yang tercampur dengan tepung, semuanya itu tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Karena debu yang pure baru sah digunakan untuk bertayamum. Jisun, jis itu apa? Jis itu ditarim itu kan buat rumah itu kan daripada tin itu tanah liat lah. Tanah liat nanti tutup dengan putih-putih semacam inilah. Putih-putih itu namanya jis, atau mungkin kalau orang Indonesia itu cakapnya gamping, orang Jawa cakapnya gamping, belerang yang putih itu, atau kapur, atau semacam itulah. Wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuh wa an yaksidahu, yakni anta taksidut turab, yakni seseorang itu kalau nak bertayamum, dia itu kena datang ke turab, bukan turab datang ke dia. Contohnya kalau dia tiba-tiba jalan kemudian ada angin bawa debu. Anda kalau di Malaysia jarang ada debu ya, di Indonesia pun juga sama, tapi kalau Anda di Hadramut, angin itu bawa debu semua. Debu semua. Jadi ketika debu itu datang, sekali tayamum sekali, itu tak boleh. Tapi kalau seumpamanya ada angin, macam angin berputar-putar itu, angin puyuh kecil, ada angin puyuh, Anda datang bertayamum di situ tak ada masalah. Tapi kalau anginnya datang ke Anda, itu yang tak boleh. Kecuali setelah angin itu datang ke Anda, muka Anda banyak debunya, Anda cakap macam ini. Anda amik lagi, baru Anda niat tayamum lagi, tiada masalah. Karena ketika itu Anda bisa dikatakan taksudit turab alladzi fi wajh. Taksudit turab alladzi fi wajh. Wallahu a'lam. So tengok an yaksidahu annal khamis min syurutit tayammum qasdul mutayammim at-turaba bin naqal walau bi fi'li ghairihi. Yani walaupun dengan perbuatan selainnya dengan izinnya. Contohnya saya tidak ambil turab, saya suruh Ustadz Zaman untuk ambil turab dengan izin saya, tiada masalah. Walaupun yang saya suruh untuk ambil turab itu sobi, budak kecil, atau orang kafir, atau haidon. Apa haidon itu? Wanita yang haid, tiada masalah. Loh, macam mana Habib? Bukankah menyentuh wanita itu batal? Loh iya, tapi mungkin yang saya suruh itu adalah muhrim saya, adalah mahram saya yang sedang dalam keadaan haid. Khilafan Ibnu Hajar, Ibn Hajar mengatakan kalau mahram Anda yang Anda suruh amik itu haid, tak boleh. Saya tak tahu dalilnya apa, mungkin perlu tengok di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Wala budda min niyatil idin, dan harus saya kena berniat bahwasanya saya itu mengizinkan orang ini, bukan tiba-tiba dia buat macam ini, tak boleh macam itu. Dan tiba-tiba ada orang datang langsung mentayamumi saya tanpa saya mengizinkan dia. Ketika itu sudah bukan maknanya saya bermaksud ke debu, tapi debu datang ke saya. Itu tak boleh. Loh, kenapa Habib kok seperti itu? Apa hubungannya tayamum dengan Anda datang ke debu? Loh, hubungannya sangat erat sekali. Apa Habib? Iya, hubungannya itu karena secara bahasa yang namanya tayamum itu maknanya qasdu. Anda bermaksud, dan Allah mengatakan fatayammamu ay uksudu tawajjahu. Nah, kalau debunya datang ke Anda bukan tayammamu ay yutayammam. Yutayammam. Wallahu a'lam. Yang keenam adalah an yamsaha wajhahu wa yadayhi biturbatin. Dia hendaklah ketika dia itu bertayamum, dia itu mengusap muka dan kedua tangannya itu dengan dua dorbah. Dorbah itu macam ini. Itu namanya dorbah. Karena Rasulullah SAW itu ketika mengajak kepada sahabat bertayamum itu at-tayammumu hakada dorbatun lil wajh wa dorbatun lil yadain. Lah dari situ para ulama mengatakan memang kena dua dorbah. Cuma dorbah ini ditakwilkan bukan dorbah, bukan pukulan kan, tapi naklah. Maknanya naklah itu memindah, dua kali memindah, bukan dua kali memukul. Maknanya kalau Anda memindah tanpa memukul, sudah dikatakan Anda itu dua kali bertayamum. Maknanya Anda tidak bisa untuk bertayamum dengan satu naklah.
dengan satu naklah tidak bisa, walaupun para masyayikh tarim wa huwa ma'khud, yakni ma'khud daripada kitab-kitab fikih, la yutasawwar tayammum binaklatin wahidah. Tidak bisa, pasti dua naklah. Anda cakap macam ini ya, orang yang tangannya besar sekali macam ini, oke, terus ini, lah sininya macam mana? Anda terpaksa untuk ambil lagi yang kedua kalinya. Lah yang kedua kali ini dikatakan dia itu apa? Naklaten. Dikatakan dia itu adalah naklah yang kedua, memindah yang kedua. Maknanya kena 2 kali, tidak boleh kurang. Lebih daripada 2 kali, 3 kali atau 4 kali atau lebih. Kalau cukup 2 kali, makruh ya nih. Makruh. Kalau seumpamanya 2 kali tidak cukup, ya sudah bukan makruh lagi, wajib hukum. Jadi 2 kali tak cukup Habib, ya maknanya Anda kena tambah sampai secukupnya. Wa an yuzilan najasata awalan, dibilang hendaknya sebelum Anda bertayamum, Anda itu menghilangkan najis dahulu. Kenapa? Karena yang namanya tayamum, dari awal tayamum itu adalah toharoh daruroh. Toharoh apa namanya? Darurat. Makna darurat, dia itu tidak dipakai kecuali dalam keadaan tidak ada air. Ya sudah, dalam keadaan biasa Anda itu diwajibkan untuk berwudu. Dalam keadaan air tidak ada, secara darurat, karena ini darurat, Anda diperbolehkan untuk tayamum. Dan tidak akan terjadi darurat itu kecuali Anda membersihkan najis dahulu. Maknanya Anda tidak diperbolehkan untuk bertayamum kecuali Anda sudah membersihkan najis yang ada pada diri Anda. Kalau mungkin dihilangkan najis itu, ya Habib, kalau najisnya tidak mungkin dihilangkan macam mana? Indah Ibn Hajar, Anda kena tayamum juga. Indah Romli, takyah tayamum. Anda sholat tanpa tayamum dan tanpa wudu. Yakni maknanya Indah Ibn Hajar, Anda bertayamum, yakni maknanya Anda sholat dengan tayamum dan dengan najis. Indah Romli, Anda sholat dengan sholat faqidu tahuren. Maknanya Anda takyah tayamum. Kenapa? Karena syaratnya tayamum tidak terpenuhi karena masih ada najis. Dan Anda tidak wudu karena memang tidak ada air. Tapi menurut Ibn Hajar wa Romli, tetap diwajibkan untuk mengulangi sholat tersebut. Maknanya Anda kena sholat faqidu tahuren indah Romli, wa kena sholat bitayamum ma'an najasah indah Ibn Hajar, wa ala kullin tajibul iadah. Yang ke-8, an yajtahida fil qiblati qablahu. Ya, ini adalah tafriq daripada tayamum itu adalah toharoh daruroh. Selama dia itu toharoh daruroh, hendaknya dia itu sebelum bertayamum dia kena tahu kiblat dahulu. Kenapa ya? Mungkin setelah Anda cari kiblat nanti akan ada air. Ini maknanya hal-hal ini tayamum itu Anda akhirkan paling akhir. Anda buat syarat-syarat dahulu karena ada kemungkinan semakin lama waktu Anda tunggu, kemungkinan nanti air itu datang. Karena itu diwajibkan Anda berijtihad di dalam kiblat dahulu. Kalau Anda tidak tahu sebelum tayamum, Anda tidak tahu arah kiblat mana. Kalau Anda tahu arah kiblat, ya. Maka kalau Anda tidak tahu arah kiblat, maka Anda tidak diperbolehkan tayamum sebelum ijtihad. Dan ini adalah muktamadnya Ibn Hajar. Adapun muktamadnya Imam Romli, tak ya. Tayamum ya, kemudian setelah itu Anda boleh ijtihad di dalam kiblat. Yang ke-9 daripada syurutut tayamum, hendaklah tayamum itu setelah masuk waktu, ya, namanya darurat ya. Karena darurat itu ketika perlu, dan Anda tidak perlu tayamum sebelum masuk waktu sholat. Maknanya sholat duhur. Untuk apa Anda tayamum sebelum masuk sholat duhur? Anda masih belum wajib untuk sholat kok. Setelah Anda wajib untuk sholat, Anda tidak ada air, baru dikatakan Anda itu waktu darurah. Ba'da dukhulil waqt. Dan dukhulil waqt ini yakhtalif bihasabil sholah ya. Kadangkala sholatnya itu sholat jamak. Yani Anda jamak duhur dan asar, jamak takdim. Masuknya waktu sholat yang kedua setelah Anda melakukan sholat yang pertama. Sholat duhur dahulu, setelah sholat duhur baru Anda tayamum lagi sholat asar. Jangan Anda tayamum untuk asar sebelum Anda melakukan sholat duhur. Tak boleh itu. Kemudian Habib, kalau saya nak sholat kodok ya Habib, dibilang
Wa yatayammamu lil faitah waqta tadzakuriha. Saya nak qadha zuhur, ya ketika Anda ingat nak qadha zuhur baru Anda tayamum, karena yang namanya qadha itu sholat di luar waktunya. Saya nak sholat duha pukul 9. Lah setelah pukul 9 baru Anda diperbolehkan untuk tayamum. Sebelum itu tak boleh. Kenapa? Karena syaratnya tayamum untuk sholat yang fardu apapun itu, qadha ada atau mandur, harus selepas masuk waktu. Walaupun untuk perkara-perkara yang sunnah juga kena masuk waktunya. Ya, ini tidak harus yang wajib ya, tapi semua perkara kalau nak tayamum sholat kena setelah masuk waktunya. Terus saya nak tayamum Habib untuk sholat janazah macam mana? Wa yatayammam li sholat li janazah ba'da aqalli ghuslil mayyit. Dibilang setelah berlalu waktu untuk ghusul mayit baru Anda boleh tayamum. Dan kalau bisa tayamum Anda setelah kafan, jangan sebelum dikafani mayitnya. Naflil muakkad ya Habib, saya nak tayamum untuk sholat sunnah yang ada waktunya. Contohnya apa? Duha, kan ada waktunya kan. Ya setelah masuk waktunya. Ada sebabnya Habib. Contohnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak ada waktunya, tapi ada sebabnya. Maknanya setiap Anda masuk masjid, Anda disunahkan untuk sholat. Kalau tahiyatul masjid, maknanya setelah Anda masuk masjid, baru Anda diperbolehkan untuk tayamum. Begitu pula sholat sunnah minta hujan setelah orang-orang berkumpul. Sholat sunnah kusuf, gerhana setelah mula gerhana, wahakadha yakni. Kalau sholat sunnah nafil mutlak, bila-bila aja boleh. Dan yang terakhir daripada syurutut tayammum, wa an yatayammama likulli fardin ainiyin, yakni kalau sholat fardu itu, kalau Anda nak tayamum untuk sholat fardu, setiap sholat fardu Anda kena satu tayamum. Maknanya Anda tidak boleh untuk satu tayamum untuk 2 sholat fardu. Tidak boleh. 2 sholat fardu, ya 2 tayamum. Ya dua tayamum. Coba tengok. Al-murad huna bil fardi al-fardul aini maktuban kana au manduran. Dibilang makna fard di sini adalah fardul aini maktuban kana au manduran. Secara maktub, makna maktub ini shalawatul khams, atau yang mandur yang Anda nandakan sendiri. Maktub ini yang sudah diwajibkan oleh Allah, yaitu salat 5 waktu, atau mandur yang Anda wajibkan, bukan yang Allah wajibkan. Salat atau selain salat tuh. Apa selain salat? Seperti apa? Tawaf fardu adaan au qadaan. Makna yang ke-10 daripada syurutut tayammum adalah dia itu bertayamum untuk setiap sholat fardu ain. Fala yujma'u baina sholatai fardin bi tayammumin wahid. Anda tidak boleh untuk menjamak 2 sholat fardu dengan satu tayamum, ataupun tidak diperbolehkan juga dia itu menjamak antara 2 sholat yang fardu dengan satu tayamum, ataupun dia menjamak 1 sholat fardu dengan 1 tawaf fardu dengan 1 tayamum, juga tidak boleh. Dan keluar daripada sholat fardu ain adalah sholat yang fardul kifayah, dan sholat sunnah diperbolehkan 1 tayamum untuk ribuan fardu kifayah dan ribuan sholat sunnah. Falahu an yastabiha bi tayammumin wahidin masya'a minhuma ma'a fardin ainiyin. Yakni Anda tayamum untuk sholat fardu ain 1 sudah Anda lakukan, setelahnya Anda boleh sholat sunnah dan sholat fardul kifayah semau Anda. So, makna-makna semacam ini jangan Anda lupa dan jangan Anda remehkan. Karena ketika Anda masuk kitab yang lebih tinggi, ma'ani ini akan yatakarrar, tapi dengan syakal yang lebih detail daripada apa yang ada di sini. Ya, itulah namanya ilmu ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang lebih tinggi, aktsaru tafsilan wa diqqatan minal kutub al-mukhtasarah. Bukan ada fikih yang lain, wallahu a'lam. Naam di dalam kitab fikih biasanya untuk exception. Naam tustafna khutbatul jum'ah, dikecualikan khutbah Jum'ah. Kenapa? Karena khutbah Jum'ah itu fardul kifayah, akan tetapi hukumnya itu adalah fardul ain. Maknanya kalau Anda menjadi khutbah Jum'ah dan nak sholat Jum'ah, Anda kena tayamum 2 kali. Lakin la yastabihu biniyatiha al-jum'ata inda Ibn Hajar. Dibilang akan tapi Ibn Hajar loh, memang khutbah Jumat itu fardul kifayah tapi hukumnya fardul ain.
selama aslinya fardhu kifayah, kalau ada orang niat khutbah Jumat kemudian tak jadi khutbah Jumat dan dia sudah tayamum dengan niat khutbah Jumat, apakah tayamumnya itu bisa dipakai untuk sholat Jumat karena dia tak jadi khutbah Jumat? Ini Ibn Hajar tidak, khilafan li Romli. Kenapa? Karena memang dari awal khutbah Jumat itu aslinya fardhu kifayah, cuma hukumnya hukum fardul ain. Wa yustathna minal aini tamkinul halil. Dibilang sekarang istisna yang sebaliknya, ya, ini fardul, yang pertama kan khutbah Jumat fardul kifayah tapi hukumnya fardul ain. Sekarang fardul ain tapi hukumnya sunnah. Apa itu tamkinul halil? Tamkinul halil, ya, ini kalau ada orang punya istri, istrinya selesai haidnya, nak mandi tak ada air, tapi sudah nak jima istrinya, tayamum aja. Padahal mandinya istri itu wajib. Agar saya, namanya juga mandi janabah, mandi wajib. Tapi dihukumi tayamumnya itu tayamum sunnah. Tayamum apa? Sunnah. Wallahu a'lam, ya nih. Wa yustathna minal aini tamkinul halil fa innahu fardun fi'lan, ya nih. Mandi janabah itu fardun. Maknanya tanpa dia mandi, saya tidak bisa untuk jima dan dia tidak bisa untuk sholat. Tetap ada hadas besar. Akan tetapi ketika dia itu bertayamum, tayamum dia agar saya boleh menjima dia walaupun dia tak mandi, dihukumi hukum apa? Nafal. Maknanya dia diperbolehkan sebelumnya tayamum untuk sholat, dan tayamum itu bisa digunakan untuk saya menjima dia. Tidak ada masalah berkali-kali lagi. Wallahu a'lam. Dengan ini selesai sudah syurutut tayamum. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk di dalam furudut tayamum wa huwa khamsah. Tinggal furudut tayamum wa mubtilatut tayamum. Insya Allah esok kita akan selesaikan bab tayamum, kemudian kita akan masuk ke bab mayat huru minan najasat, ya. Insya Allah kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.